Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkiana Fisir Fatila dari jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi kelas 2021D dengan NIM 210604844141. Di sini saya akan membacakan lembar jawaban soal UTS statistik saya dengan jumlah soal 20, nomor 1 sampai 4 pilihan ganda. Nomor 1, mencari min. Min adalah nilai rata-rata yang dimana rumusnya M sama dengan F per N sama dengan 552 per 10 sama dengan 55,2. Jawabannya A. Nomor 2, bonus dikarenakan tidak ada jawabannya. Nomor 3, mencari frekuensi lagi. Mencari frekuensi sama dengan total pencaksilat per X sama dengan 90 per 2 sama dengan 45. Jawabannya A. Nomor 4, mencari frekuensi dengan rumus total sepak bola per X sama dengan 70 per 2 sama dengan 35. Jawabannya A. Nomor 5, perbedaan konsep statistik dan statistika. Statistik adalah prosedur kerjasama yang diolah atau disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan sebagainya. Dan ilmu yang mempelajari tentang statistik adalah statistika. Jadi kalau statistik itu kumpulan datanya, dan kalau statistika adalah nama ilmu yang mempelajari kumpulan data atau statistik itu tersendiri. Nomor 6, konsep pengertian statistik. Statistik adalah prosedur yang kerjasamanya meliputi proses pengumpulan data, pengorganisasian atau penyusunan data, menghitung atau menganalisis data, menyimpulkan atau menginterpretasikan hasil analisis data, dan menyajikan data sehingga dapat menginformasikannya secara mudah dan cepat. Landasan kerja statistik. Nomor 7, contoh data kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah tertentu, data kependudukan desa yang diperoleh lewat survei, dan data perekonomian dan data anggaran pemerintah. Landasan kerja statistik. Yang pertama, variasi. Didasarkan bahwa seseorang penyelidik selalu menghadapi gejala yang bervariasi, baik dalam tingkatan besar atau kecilnya. Nomor 2, reduksi, yaitu memberi kesempatan pada seseorang penyelidik untuk menyelidik hanya sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang hendak diselidiki. Nomor 3, generalisasi, yaitu biasa disebut sampling atau sampling study, dilakukan hanya sebagai dari keseluruhan gejala atau kejadian tersebut. Nomor 9, yaitu konsep pengertian landasan kerja statistik. Ada variasi, yaitu statistik bekerja dengan keadaan yang berubah-ubah atau bervariasi. Nomor 2, reduksi, tidak sama atau seluruh informasi harus diolah terlebih dahulu. Nomor 3, generalisasi, yaitu untuk menarik kesimpulan umum. Nomor 4, yaitu spesialisasi, yaitu statistik selalu berkenan dengan angka-angka atau kuantitatif. Nomor 10, yaitu 3 macam statistik. Yang 1, bekerja dengan angka-angka, 2, bersifat objektif, dan yang ketiga bersifat universal atau umum. Nomor 11, ada konsep atau pengertian dari statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, dan statistik non-parametrik. Yaitu yang pertama, statistik deskriptif, mempelajari cara menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik. Pengukuran data biasanya meliputi 1, ukuran kecenderungan tengah, 2, ukuran variabilitas atau penyebaran. Nomor 2, statistik inferensial, mempelajari cara menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data dari sampel melalui uji hipotesis. Yang ketiga, statistik parametrik, yaitu statistik yang dapat menggambarkan parameter suatu objek. Misalnya kita dapat menentukan rata-rata atau min dari suatu sampel. Yang keempat, statistik non-parametrik, yaitu statistik yang dapat mengkuantitasasi sifat-sifat sampel. Statistik ini digunakan untuk sampel-sampel kecil dengan tipe data nominal dan ordinal. Nomor 12, adapun prosedur dan konsep prinsip dari statistik. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengulangan data, yang ketiga, penyajian data, yang keempat, penafsiran sajian data, yang kelima, analisis data, yang keenam, penafsiran dan pengambilan kesimpulan, dan yang terakhir, yang ketujuh, pemanfaatan penafsiran dan kesimpulan. Nomor 13, pengertian dan konsep Nomor 13, konsep dan contoh dari populasi. Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu yang hendak diteliti. Yang kedua, sampel, sebagian populasi yang memiliki seluruh populasi yang diteliti. Yang ketiga, variabel, yaitu karakteristik unit yang diamati dan bisa terdiri dari seluruh suatu kumpulan nilai yang bisa diberikan ukuran numeriknya. Nomor 14, konsep dari atau pengertian dari skala rasio, skala interval, skala ordinal, dan skala kontinus. Skala rasio yaitu berat badan, tinggi badan, usia. Lalu skala interval, jarak atau numerik yang diukur sepanjang skala. Lalu skala ordinal yaitu tingkat kepuasan, tingkat keberhasilan. Lalu skala kontinus contohnya kisaran suhu dan waktu.
Nomor 15 yaitu macam-macam prosedur dari statistik dan konsep pengorganisasian data. Yang pertama, mencari rata-rata, yang kedua, analisis referensi, yang ketiga, standar deviasi, yang keempat, mengetes hipotesis, yang kelima, menentukan besaran sampel. Bisa juga dengan yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengambilan data, yang ketiga, pengolahan data, yang keempat, penyajian data, yang kelima dan yang terakhir, analisis data. Nomor 16, konsep atau pengertian dari penyajian tabel dan distribusi frekuensi beserta contohnya. Yang pertama, penyajian tabel, yaitu dalam bentuk kolom untuk mempermudah pengelompokan data. Contohnya mengurutkan dari data terkecil sampai terbesar, distribusi frekuensi. Yang kedua, B, distribusi frekuensi, yaitu menggambarkan adanya frekuensi yang harus muncul berapa angka, jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu numerik dan kategorial. Nomor 17, jelaskan dan bercontoh data terbesar dan data terkecil. Data terbesar yaitu proses yang terdiri dari volume data kecil yang terstruktur. Lalu data terkecil yaitu proses yang terdiri dari volume data kecil yang terstruktur juga. Nomor 18, jelaskan pengertian atau konsep dari banyaknya data, terus min atau rata-rata, terus median, lalu mode atau modus, lalu konsep range, lalu konsep banyaknya kelas. Jawaban nomor 18 yakni sekumpulan keterangan yang dibuat dengan kata, kalimat, simbol, dan angka. Lalu min yaitu rata-rata suatu kelompok data, lalu median yaitu nilai tengah data, dan yang terakhir modus yaitu nilai yang muncul pada setiap kelompok data. Nomor 19 yaitu jelaskan dan berikan contoh konsep distribusi frekuensi bergolong naik dan turun. Jawabannya nomor 19 yaitu berisi nilai hasil dari total data yang terletak pada suatu kelas internal dari total data yang diperoleh. Lalu yang nomor 20, jelaskan dan berikan contoh konsep penyajian grafik garis, konsep penyajian grafik batang, konsep penyajian grafik lingkaran, konsep penyajian grafik berupa peta, dan konsep penyajian grafik gambar. Yang pertama, grafik atau yang disebut garis atau diagram merupakan suatu grafik garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data. Lalu diagram batang yaitu umumnya digunakan untuk menggambar suatu objek. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.